saya omong-omong tahu Dorisa Ibu Doto Gurur Bang Ecoto Lupakun ini. Saya percaya dimanapun kita berada sudah pasti merasakan kemeriahan suasana Natal. Pentas-pentas dan sekitar gereja sudah mulai dihias dengan bunga-bunga, Tema warna-warni, warna hijau, warna merah, warna putih, warna pink, purple. macam-macam ada. Wow. Kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun sepanjang 2 tahun ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, namun itu tidak menghalang kita untuk bersekutu bersama di alam maya. Betul, Ina. Di mana beberapa program persembahan tari-tarian dan nyanyian telah disediakan khusus untuk program kita pada malam ini. Namun apa ya pokoknya, nantikan acara yang akan dilangsungkan selepas ini. Joyous Christmas! Selamat Hari Natal! Merry Christmas! We welcome you to Youth Virtual Christmas 2021. Masih semangat semuanya? Bisa lihat selain teriakannya semua? Let's rock and roll for Jesus! Come on! Bisa lihat teriakannya semua? Seluruh gedung ini! Yay! This is a new song!
Shalom, selamat malam dan selamat menyambut Hari Krismas kepada semua angkatan muda daerah Lawas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita tidak dapat merayakan Krismas seperti pada tahun-tahun yang lalu, saya harap angkatan muda tetap bersemangat menghiasi hati individu menyambut Raja Damai secara pribadi. Bagi pihak EJK Pelayanan Pemuda-Pemudi Daerah Lawas, sesungguhnya saya sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena atas kerjasama yang cemerlang dari semua pihak, maka tanggung jawab kita untuk daerah, sekolah Injil, dan penginjilan telah selesai dengan sempurna. Di sini saya juga mengambil kesempatan mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua daerah, majelis daerah, penyelia sekolah minggu daerah, serta jemaat dalam kawasan daerah Lawas yang telah banyak membantu pelayanan pemuda-pemudi di peringkat daerah maupun di gereja masing-masing. Mari kita membaca 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8. Firman Tuhan demikian, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Rasul Petrus mencatat 5 unsur pokok yang seharusnya menjadi ciri khas setiap kelompok orang percaya. Yang pertama, seia sekata, mengejar tujuan yang sama. Yang kedua, seperasaan, tanggap terhadap keperluan orang lain. Yang ketiga, mengasihi, melihat dan memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Yang keempat, penyayang, peka dan peduli. Yang terakhir, yang kelima, rendah hati, bersedia untuk saling mendorong, semangat dan bersukacita atas keberhasilan satu sama lain. 5 sifat ini sangat bermanfaat untuk membantu orang percaya melayani Tuhan secara efektif. Harapan saya, kerjasama yang erat seperti ini harus diteruskan. Sekali lagi, selamat menyambut Krismas.
sambut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Shalom dan selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, malam hari ini sehubungan dengan perayaan Natal, pemuda-pemudi daerah Lawas Damit yang seharusnya kita adakan di gereja. Namun oleh karena satu dan lain hal, maka ya kita buat seperti ini supaya apapun yang menjadi halangan dan tantangan kita dapat lalui, sehingga pada malam hari ini kita ibadah melalui online, bertemu di alam maya, kata orang pada masa sekarang ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kebaikan-Mu bagi kami. Sekalipun kami beribadah secara online, namun kami percaya kuasa Tuhan selalu ada dan senantiasa ada di dalam kehidupan kami masing-masing, khususnya bagi pemuda-pemudi yang turut serta pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal kepada pemuda-pemudi daerah BM Lawas Damit yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berkongsi tentang kebenaran firman Tuhan yang walaupun dalam masa yang begitu singkat, yang walaupun dalam masa yang sebegitu pendek, tetapi biarlah ianya menjadi suatu renungan yang membawa impak ke dalam kehidupan pemuda-pemudi di masa-masa yang akan datang. Kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-9, ya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 kita mulai. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja Damai. Di dalam ayat yang ke-6 kita telah mendengar ada 3 nama yang dinubuatkan Nabi Yesaya untuk seorang anak yang lahir yang disebut-sebutkan orang namanya. Di dalam buku-buku lain, di dalam agama-agama lain, tidak ada nama seperti ini yang tercantum atau yang dinubuatkan para nabi untuk Yesus Kristus Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini bukan untuk segelintir manusia. Ini bukan hanya untuk pemuda-pemudi BIM daerah Lawas Damit sahaja Yesus lahir. Tetapi Nabi Yesaya telah menubuatkannya bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, untuk semua orang, berarti untuk pemuda-pemudi di seluruh dunia. Inilah Yesus Kristus Tuhan yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya dengan perkataan, dan dengan perkataan. Apa yang saya katakan dengan perkataan? Dengan suatu perkataan yang diilhamkan oleh Allah tentang anak yang lahir ini. Mari kita melihat nama yang disebut di dalam Yesaya ini. Kita percaya bahwa waktu Nabi Yesaya bernubuat, kita tidak tahu kapan ia harus terjadi. Kapan Yesus harus dilahirkan. Dan kapan nama-nama ini akan terrealisasi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan. Namanya disebutkan orang yang pertama adalah penasehat ajaib. Kita cari di agama-agama mana, di buku-buku agama mana. Tidak ada yang mengatakan tentang nabi mereka adalah penasehat ajaib. Dia adalah penasehat ajaib. Kalau berbicara tentang penasehat ajaib, bermakna dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah yang maha kuasa, yang melebihi daripada segala kuasa yang ada di bumi ini. Yang kedua, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Allah yang tidak ada tandingnya, Allah yang tidak ada duanya, Allah yang tidak ada lainnya. Hanya dialah satu-satunya Allah yang disebut di dalam Nabi Yesaya ini adalah Allah yang perkasa. Kalau kita berbicara tentang keperkasaan, tentu sekali ini diidam-idamkan oleh setiap orang. Memiliki keperkasaan di dalam hidup, memiliki kehebatan di dalam hidup, memiliki kekuatan di dalam hidup. Nah, satu-satunya Allah yang disembah adalah Allah yang perkasa. Selain daripada ini juga, dia juga disebut Bapa yang kekal. Bapa yang kekal bermakna Yesus adalah satu-satunya Bapa yang kekal. Tidak ada satupun mana-mana nabi di bumi ini, mana-mana satu orang di bumi ini yang memiliki kekekalan untuk selama-lamanya selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, yang walaupun kita beribadah secara alam maya ini, kita tidak bertemu muka satu sama yang lain. Tetapi ingat, janji kebenaran firman Tuhan
yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam nubuat ini. Dia adalah Bapa yang kekal, yang kita sebut Alfa dan Omega. Tidak ada lagi Alfa yang pertama, tidak ada lagi Omega yang ketiga. Dialah yang awal dan dialah yang terakhir. Maknanya, dialah satu-satunya Allah. Dia satu-satunya Tuhan. Dia satu-satunya Raja yang kekal, yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Dia juga disebut Raja Damai. Di seluruh kitab suci agama-agama lain, tidak ada yang menyebut Nabi mereka Raja Damai. Tidak ada yang menyebut Allah mereka Raja Damai. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang dinubuatkan Nabi Yesaya untuk saya dan untuk kita selaku pemuda-pemudi daerah BIM Lawas. Ingat satu perkara, Yesus lahir untuk kita semua. Dia menjadi penasehat ajaib bagi saya dan bagi kita semua. Dia juga disebut Allah yang perkasa di dalam hidup saya dan dalam hidup kita semua. Dia juga Bapa yang kekal untuk kita semua. Pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Allah. Dialah Raja Damai yang memberikan kepada saya dan kita semua kedamaian, yang memberikan kepada kita kelepasan, yang memberikan kepada kita kebebasan, karena Dia adalah Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Inilah yang dijanjikan Tuhan kepada kita sekalian. Ingat baik-baik, sejahat manapun kita, rupa kita, perawakan kita tidak sama seperti orang lain. Tetapi apabila Yesus yang lahir itu diam di dalam hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang teristimewa, adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya pada malam hari ini, bagi pemuda-pemudi BIM daerah Lawas Damit, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus disanjung tinggi di dalam hidup kita hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan, kasih setiamu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan yang membolehkan kami mendengar sebahagian daripada kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tinggallah damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan hati anak-anak kami, pemuda-pemudi kami. Biarlah kami menjadi pemuda-pemudi atau generasi-generasi penerus Injil-Mu, sehingga kerajaan Allah dinyatakan di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akulah mata rantai yang pertama menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus Tuhan. Akulah nyanyian dalam kebangkitan. Akulah mata rantai persahabatan. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah Raja Damai. Akulah Immanuel. Akulah anak Allah. Akulah bayi Natal. Akulah Bapa yang kekal. Akulah yang memberi kekuatan dan penghiburan. Akulah Allah perkasa. Akulah Sang Penyelamat. Akulah sukacita yang sangat diperlukan. Akulah Gembala. Akulah air kehidupan. Akulah penasihat ajaib. Akulah mata rantai yang terakhir, mana-mana aku berada, karena akulah doa.